bawa hujamu ke sini. Diskusi. Saya tanya bikin asal nggak tahu. Mana hujahnya? Mana hujahnya? Tanya apa tadi? Bikin dasar ya. Bikin dasar itu gimana bikin dasar? Apa? Istrinya gimana istrinya? Ayo. Istrinya gimana? Saya mau. Istrinya gimana? Ayo. Istrinya gimana? Istrinya gimana? Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu naik haji. Cukup cintai kami, itu sebagai modal kamu akan masuk surga, dan kami ya nanti ente kami yang akan memberikan syafaat, dan kami akan melaporkan ke datuk kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar aja. Dari fikih dasar aja, kalau diskusi nggak usah jauh-jauh, biar otak ente bener. Ya, itu seperti dasar. Tidak perlu sholat, dalam perlu puasa, kajian ilmu nasab itu bagaimana akidahnya? Iya, saya tanya ente. Nggak usah banyak tanya kamu. Kaidah ilmu nasab bagaimana? Nasab Balawi itu sohinya bagaimana? Kalau sampean belajar ilmu tanpa dasar, jadi mana hujamu? Malah lari ke fikih. Mana hujamu? Kang Andri, sampean iku nggak belajar agama, sampean iku ndelok wong ngamen, lihat orang ngamen teriak-teriak saya cucu nabi. Itu untuk alat ngamen, Kang. Sampean bukan belajar ilmu itu. Bentar. Sampean cuma lihat orang ngamen. Seumurnya diajarin. Bentar, Kang beliau. Kalian baru belajar baca, disuruh belajar kalian. Jadi begini di otak Bentar, Kang sering blokir. Ngomong karo hujai, Bah. Ngomong karo hujai, orang karo hujai, Bah. Bentar. Coba Andre ya. Saya tidak mau bahas Meki, mau bahas ini. Sekarang gini aja, kamu berdasarkan apa kamu mempercayai Mbak Alawi ya durian Nabi? Dasarnya apa? Dasarnya pinter ngoceng ngamen kan. Dilukang. Coba jawab. Sampai itu nggak akan mengerti kenapa aneh percaya sama Balawi. Percuma saya jelasin juga panjang lebar. Kalau sampai udah di hati dan bukan sampai udah membenci susah. Sudah gini loh, kita nggak usah ngomong membenci, nggak usah. Dasarmu apa ya? Kalau dilihat dari sisi kita nggak usah ngomong nasab itu tadi. Kita berbicara dari sisi kabilah. Kabilah apa dari Ba'alawi itu? Coba sebutkan. Sebutkan dari kabilah apa Ba'alawi? Dun. Mudeng nangis. Dia sebutkan nangis, dulu. nangis nggak tahu. Sebutkan dari apa Ba'alawi? Dia taunya cuma doa istinja, nggak tahu dia. Saya pengen ngobrol dengan kamu masalah kabilah sekarang. Ayo saya tanya dulu. Kabilah itu apa? Duh, ya dia taunya cuma doa istinja, nggak tahu dia kabilah. Saudaraku, dia tidak mengerti kabilah, saudara-saudaraku. Iya, saya nggak tahu. Oh ya sudah, percuma kamu nggak ngerti, nggak ngerti kabilah. Kalau saya ini kasih pertanyaan saya jawab. Berarti sampai nggak tahu. Satu grup ini semua tahu kabilah itu siapa, apa kabilah itu. Loh, nggak pernah kamu nggak ngerti kok. Kamu nggak ngerti kabilah itu apa? Jawaban sampean apa? Syekh, dia taunya cuma Allahumma hassin farji minal fawahish wa dhahir qalbi minal nifaq. Itu doang dia taunya. Nah, saya kasih contoh ya. Quraisy itu namanya kabilah. Apa? Salah satu bagian daripada Qabilah, suku Quraisy itu Qabilah namanya, Qabilah Quraisy. Ya, itu contoh. Apa artinya? Apa artinya? Aduh ya Allah, Rabbi. Tuku. Itu saru, wes anu. Bener, ini Kang Sekingker. Al aglu oglak aglik akaluhum fisilitihim. Wis, ayo. Padahal udah disebut loh tadi kabilah itu apa artinya tadi sama Syekh. Udah dikasih contoh. Apa? Udah. Lah iya kamu ditanya ini dengerin. Andri.
Kamu Mas ditanya-tanya Andri, balik, ditanya-tanya dengerin balik. ini. Botol kamu. Kabilah itu artinya susu kah uku, suku, susu kah uku, suku. Nah, denger ya. Nah, Balawi itu dari suku mana coba saya tanya? Balawi dari suku mana? Allahumma dari hassin mana, farji. Allahumma hassin farji minal Dari suku fawahish. artis, Kang. Soalnya sering Minan ngamen. nifaq. Kan enak. Sukunya suku artis. Allahumma hassin Selebriti farji minal ngamen. wahish. Qalbi minan nifaq. Nangis keadaan nangis. Taunya dia doa istinja doang. Taunya dia doa istinja doang. Tapi sok-sokan kalau tapping, monyet lu. Ntar saya jawab Botol. Iya. Udah pakai ribet, sudah langsung aja dibawa ke Gabila wis mari. Nah, saat kita sudah nemu kan sawit sama Andri. Botolnya udah kelihatan ini. Kalau dia tapping nggak enak lagi udah. Wah, kalau kualitas botol memang kayak gitu. Ya wong kau bila saja ditanya sama Kiai penyapu ranjau ndak bisa jawab. Dibantu hostnya wis tak omongi suku ndak bisa jawab. Piye meneh wis. Wis ngono kan jawab. Yes. Harus diejak host. Harus diejak. Iya, yuk Sayyid Abdul Hamid. Iya, iya. Monggo Sayyid, assalamualaikum Sayyid. Waalaikumsalam. Nonton aja, Bang. Masa menggurui orang yang sudah pintar. Tunggu ya segoro jadi, Bang. Ya begitu. Kepala dari apaan? Paling nyari cewek doang. Apaan soalnya? Nge-scroll itu doang. Kenapa nyari video buat apaan? YouTube juga cuma nge-scroll buat apaan juga. Kalau lagu ya nyari pasti. Bang Kumis ngomong sendiri malahan. Dimute dulu. Maaf, enggak saya mood gitu. Iya. Ingat dulu. Jadi mana itu Bang? Siapa itu tadi itu? Bang Satria di bawah, masih di bawah. Dia masih di bawah. Oh, masih gimana? di bawah. Iya, iya. Itu salah satu budak yang paling iya, dia bangga jadi budaknya Pak Alawi. Memang orang-orang yang sudah otaknya sudah rusak itu dia bangga jadi budaknya Pak Alawi, bangga jadi apa jongosnya. Kemudian bangga atas kebodohannya juga. Gitu. Jadi mukibin ini ada kelas-kelasnya ya, ada kelasnya yang memang dia itu korban dari doktrin-doktrinnya Pak Alawi tapi belum dalam tahap bangga sebagai budak. Itu masih bisa diselamatkan. Tapi kalau seperti Andri ini sudah susah karena dia bangga jadi budaknya Pak Alawi. Repot itu kalau mau disadarkan itu. Sebentar begitu Bang dari Kumis, saya. sebentar. Sekarang doktrinnya seperti ini. Doktrinnya seperti ini. 1 menit ya harusnya minta 1 menit. Tidak perlu Anda sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu haji umroh. Cukup cintai kami dan keturunan kami, maka itu sudah menjadi satu modal untuk kalian-kalian. Ente-ente masuk ke surganya Allah. Nanti kami ya akan melaporkan ke datuk kami bahwa ente mencintai keturunannya ketika di dunia. Bayangkan, ngeri enggak itu? Ngeri. Makanya ketika ada si Maman meninggal, jangan dibungkus dulu, tunggu aneh datang. Sampai ke rumah Maman, Habibnya lihat, tulis kertas itu, krik, taruh ke kepala si Maman yang meninggal. Maman, aneh tahu ente itu ibadahnya awur-awuran, ya. Maka nanti kalau ada malaikat Mungkar dan Nakir menemui kamu, cukup ya tunjukkan catatan aneh. Karena apa? Saya tahu ente itu ketika hidup ya rasa cinta kamu ke keluarga kami,
ke anak-anak cucu Rasulullah, ke para habaib itu luar biasa. Cukup kon ngeke kertas masuk surga tanpa hisab, bayangno. Wis rasa salat sesuk kabeh moro ning gone Habib. Ya berarti jalur surat sakti ya. Iya, jangan. Ya, Hos. Kiai? Minta surat sakti ya. Enggak, gak usah sholat. Gimana? Wes rasa sholat. Nah, surat saktinya yang kita minta kepada Habib ya, benar. Ya teman-teman, ya yang lah agama atau dari segala suku atau agama atau orang-orang yang suka minum, suka apa aja, udah berhenti sholat, minta surat saksi biar terus langsung badan tubruin ke truk, nanti mati langsung masuk surga katanya Habib minta surat saksi. Nah itu dia host doktrin yang menyalahi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal jelas dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun itu fa'idha nufikha fissur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasa'alun. Ya, apabila sangkakala itu sudah ditiup, maka tidak ada lagi urusan nasab di antara mereka, di antara orang manusia yang dibangkitkan. Tapi itu bisa atau dibuang atau dibakar, yang bahaya itu. Nanti kalau tetap diajarkan ke muhibin-muhibinnya itu yang jadi sesat itu malah. Bahayanya gini Mas Said, jadi nanti kan itu kitab, kan nanti di generasi yang tidak kita jumpai, yaitu generasi anak-anak kita mungkin, cucu kita mungkin, kalau itu dianggap sebuah kebenaran, hancurlah ini. Ya, Islam itu akan terkapling-kapling. Karena apa kawan-kawan? Kalau sudah ada perintah seperti itu sudah menabrak agama Allah, sudah menabrak hukum Allah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kalau ada doktrin seperti itu, ya cukup alasan cinta kamu kepada para habaib, kepada keturunan Rasulullah, maka itu modal kamu masuk surga. Nanti aneh yang akan ngomong sama Dato aneh, maka kamu ini akan masuk surga tanpa hisab. Cukup cintai kami, muliakan kami di dunia. Itu kan goblok. Makanya berharap tuh bisa di sweeping apa-apa suatu saat nanti, semoga ada agendanya itu. Kalau saya pribadi itu sebenarnya ngeri loh ini kawan-kawan, ini ngeri sekali, ini rusak. Dan ini muhibin. Ini kamu ya teman-teman ya, sekarang ya tidak semuanya ya, banyak mayoritas ya. Ada ndak Habib itu yang sholat, puasa, apalagi haji? Minim sekali, karena mereka menganggap haji dan umroh ke Masjidil Haram itu tidak akan lebih baik dari mendatangi kota Tarim, karena mendatangi kota Tarim 70 kali lipat daripada haji umroh yang mabrur. Bahkan kalau ada tanah di muka bumi ini yang bisa mengganti tanah Arafah, maka hancurlah peradaban ini. Karena apa? Kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu hanya di Arafah, tidak digantikan oleh bumi manapun selain di Arafah. Lah ini kok bisa lebih baik daripada 70 haji dan umroh yang mabrur bahkan. Kentir kuwi. Sedikit saya kasih contoh, Hos ya. Saya sedikit kasih contoh masalah di antara sembalani doktrin itu tadi ya. Jadi dalam beberapa waktu ini saya mengurusi pembongkaran makam, menemukan makam-makam palsu itu ya. Semua ujung-ujungnya berdasarkan isyarah, berdasarkan mimpi, berdasarkan bisian. Semua itu. Semua berdasarkan itu alasannya. Baik itu di kepolisian pun jawab seperti itu. Polisi dia bingung, ini piye to nentutno makam kok berdasarkan isyarah. Loh itu loh.
Ini satu bukti bahwa doktrin ini sudah mendarah daging ke mereka. Dari cara-cara mereka yang digunakan seperti itu. Ngeri. Host, ngeri bener. Ada kasus istrinya. Sebentar, Kiai, sebentar. Mumpung ada Gus Bani, ini tentang umroh dan yang ke Mekah, haji umroh ke Mekah itu tidak lebih utama daripada ke Tarim. Itu Gus Bani ada kitabnya, Gus, yang seperti itu. Gus Bani monitor, halo. Nah, sebentar, beliau masih jauh dari perangkat. Jadi beliau itu ada kitabnya mungkin ya yang nunjukkan. Iya. Saya pernah baca itu, Kak. Saya pernah baca itu juga kok. Gitu. Jadi hostnya kan enggak framing ya teman-teman. Enggak, itu ada betul itu tidak framing ada. Makanya kan teman-teman banyak yang jangan ada saya itu mau fitnah ya. Ada kitabnya dan saya pernah ya di room saya ini ya dibedah oleh kiai-kiai kita. Jadi kita hanya menyampaikan isi kitab mereka ya, ibadah haji umroh ke Masjidil Haram tidak lebih utama daripada pergi ke kota Tarim. Itu ada teman-teman. Ya lanjut monggo Bang Kumis, monggo. Silakan. Monggo Bang Kumis. Iya, kalau tadi itu membuat kuburan palsu berdasarkan mimpi dan isyarah, nanti lama-lama istrinya Kiai diambil juga berdasarkan mimpi dan isyarah. Saya tadi malam mimpi istrinya Kiai ini punya saya, Pak Yai. Isyarahnya begitu. Nah terus polisinya gimana nentukannya? Gak bisa disalahkan sama polisi. Wong ini mimpi kok isyarah kok. Berarti kan bener. Iya kan, tidak bisa disalahkan. Nah, itu repot kalau sudah kayak begitu. Lah, iya. Wangsit Bang Kumis. Lah iya, jadi polisi itu harus bertindak tegas, tidak usah berpihak, mau isyarah kah, mau haram zadah kah, tetap harus ditindak gitu. Masa kuburan malsu kok pakai isyarah. Dan lucunya Bang Kumis ya, dia itu menemukan gigi itu ditanam, terus gigi itu beranak menjadi 13 makam. Giginya beranak menjadi 13 makam. Itu jadi guyonan, tapi tetap proses itu tetap berjalan. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat dan ada P21. Oh P21, kalau belum P21, kalau tidak sampai P21 berarti polisinya percaya itu gigi bisa beranak jadi 13. Ya repot ya. Nah alhamdulillah di wilayah Ana insya alhamdulillah pelakunya ada ya sudah. Sudah. Tinggal ditangkap ya. Sudah diamankan kok, sudah diamankan. Oh sudah diamankan. Kumpulkan sama kobra aja. Tidak usah dipijeti. Langsung kobra satu udah selesai. Enggak, jadi diamankan, tidak dicampur dengan napi-napi lain, dia ditaruh dalam selti ya seperti itu. Jadi tidak bisa dikunjungi siapapun. Dan kita minta itu, dan teman-teman Laskar PWI yang menjaga tiap hari menjaga di sana. Tadi dari kelompok-kelompok mereka tidak bisa masuk seperti itu. Iya gimana ya, kita ini negara dirusak, agama dirusak, masyarakat dirusak, perempuan-perempuannya juga dirusak. Ini apa ini? Ini kaum apa ini? Tidak boleh didiamkan hanya suara-suara lembut, tidak boleh, harus tegas ini, gitu loh. Jangan ada kata-kata jangan membenci. Loh ya apa sih? Masa orang misalnya anaknya diperkosa terus dibilang tak boleh dibenci? Harus dibenci. Jadi mau dibodohi teman-teman. Terus habis itu membela diri, lo kami tidak membenci, lo tidak apa-apa membenci kok tidak boleh lo, jangan takut dikatakan membenci.
Gitu loh. Lah iya Orang betul Kiai. buat maksiat itu harus dibenci. Nanti enggak boleh dibenci orangnya, perbuatannya lah, tai lah. Masa perbuatannya, perbuatan sama orangnya kan melekat jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Harus dibenci. Gitu loh. Dasarnya dari ajaran kan gitu. Nah iya. Ajaran kayak ngono kita tapi kayak ngono kayak apa sih? Nah, iya, Jadi dia bertobat Kak, Kiai. maksud saya sebelum dia bertobat maupun itu pokoknya belum bertobat itu wajib dibenci. Orang berbuat maksiat merugikan masyarakat, merugikan keluarga kita, misalnya keluarga kita yang jadi korban, ya kan? Masa kita nggak boleh benci? Ya harus benci loh. Ya, sama kaum kayak begini. Iya Apalagi yang dilecehkan Rasulullah. Masa Rasulullah dikatakan belajar ilmu sama Khabib? Apa ada setan itu? Nah iya, kan harus dibenci. Berarti kan gini Bang Gomes ya. Pada dasarnya manusia ini punya akal. Lah, sudah tahu ajaran sesat kok diikuti. Kan gitu Bang Gomes. Kan mestinya akalnya digunakan. Kalau masalah akal Pak, gini loh ya. Bang Penyapu, orang itu namanya manusia itu meskipun punya akal, kadang ada suka sama dosa, suka sama kesesatan. Tanya ada sama pezina, dia tahu enggak kalau zina itu haram? Tahu, tapi kenapa dilakukan ya? Karena dia suka, ya sama kan ini, iya kan? Dia melakukan kesesatan karena suka dia, bukan enggak punya akal. Akal punya, tapi suka. Nah, orang-orang yang kayak gini nih, enggak bisa dia dicerdaskan atau enggak bisa. Ada tingkatannya ya. Kalau yang bisa dicerdaskan, disadarkan, ya kita sadarkan. Ya, tapi kalau untuk kaum ini yang aku sebagai keturunan Nabi itu tidak bisa disadarkan. Harus ditumpas gitu loh. Berarti kalau yang stadium 1 cukup dikasih mercon bantingan di mulutnya, ya. Stadium 2 kasih mercon lete, ya. Stadium 3 dikasih mercon srengdor. Stadium 4 kasih bondet gitu ya Pak yo. Ya dikasih suntik mati, kasih suntik mati. Jadi ini sekarang ini sudah waktunya ya kita itu membahas dengan kata-kata yang tegas, jangan pakai alus-alusan, ya harus tegas. Alus-alusan gelepung lah. Nah iya, kata ngomong enggak, kami tidak membenci. Aduh, paling sumpah kalau kita cemburu dengan negara kita dan dengan agama kita, kita harus tegas bicara, harus tegas. Kita benci. Kamu merusak negaraku, kamu merusak akidahku. Itu seharusnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cacat ngomong apa? Iya. Tapi saya kalau ditanya sama orang, kamu benci Pak Alwi? Benci saya. Ke saya jawab, benci. Langsung. Oh, tidak boleh benci lo. Ya apa tidak boleh, wajib. Bukan tidak boleh, wajib. Kalau kita mau pingin surga, kalau pingin masuk surga harus benci sama Habaib, sama Pak Alwi. Iya betul. Gitu. Bang Gomes, Sansel Kediri. Tidak usah takut-takut. Kalau Ya. Bang Cocot Pak Alawi ini, Cocot Bo Olawi ini, dia sama yang laki-laki benci, tapi sama perempuannya cinta dia, sama hubabanya cinta, Cocot Bo Olawi ini. Tuh, gini loh. Anak pernah pacaran. Peperangan itu juga diatur ya. Tidak boleh kita itu menyerang anak laki, anak kecil. Tidak boleh menyerang kaum perempuan, ya kan? Iya. Tidak boleh menyerang orang tua itu. Nah untuk kasus ini kita ini perang tapi bukan perang fisik ya. Maksudnya perang pemikiran. Kita tidak usah memerangi Habibahnya. Habibahnya itu kan tahunya kan dihapur. Dia kan bukan menyebarkan kesesatan di masyarakat.
Iya kan? Perempuannya enggak. Dia cuman kerjanya di dalam dapur, dalam rumah. Bukan dakwah keliling kayak suaminya ini yang syaiton ini yang keliling-keliling dawir ke sana kemari doktrin orang. Iya. Ya, kalau mau masuk surga dapat syafaat dari saya, kau harus cinta saya. Itu kan suaminya yang syaiton itu. Jangan menyalahkan bapaknya. Yai, Bang Kumis, kalau bapak itu menyediakan turuk jadi jalan. Ya. Memang betul. Fase kan cocok Bu Olawi. Kalau berkata begitu fase sekali. Nah iya. Maksudnya tuh tingkat bahaya. Ustaz Balwi kok tumben suaranya kecil, jauh. Iya, jadi tingkat kebahayaannya bagi agama, bagi masyarakat, bagi bangsa. Masih jauh? Itu masih ya. Ada. Enggak, dia ngomongnya di kamar mandi, jadi